Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandi Persutio, nomor NIM 11724044. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme cara pemberhentian atau pelanggaran presiden. Mengenai pasal tentang pelanggaran presiden itu terdapat di pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ini terdiri dari pasal 7A, 7B, dan pasal 24C ayat 2. Yang mana dalam kesimpulan tersebut presiden pejabat yang dapat diberhentikan, yang pertama itu presiden, yang kedua wakil presiden, dan yang ketiga itu keduanya, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan keduanya apabila telah melakukan pelanggaran. Mengenai tentang alasan-alasan pemberhentian presiden itu lebih jelasnya terdapat di pada pasal 7A Undang-Undang 1945, yang mana menurut buku Hamdan Zulfa menyimpulkan dari pasal 7A tersebut, yaitu dalam halaman 51, yang ini mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu yang pertama, melakukan pelanggaran hukum, baik itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela. Dan kedua, yaitu terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dan apabila keduanya itu terjadi pada masa jabatan presiden, maka presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme lagi. Yang pertama, DPR wajib mengusulkan kepada MPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, MPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dan pengajuan permintaan MPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Dan apabila itu sudah terpenuhi, MPR mengajukan kepada MK, maka MK wajib mengadili dan meriksa dan memutuskan tentang pendapat DPR. Dan apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. Dan di situ setidaknya 3/4 orang dari jumlah anggota yang setuju, dan selanjutnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.